Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Saifah Nabi. Aku mahasiswi semester 3 dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, aku di sini akan menjelaskan tentang data statistika mengenai normalitas dan homogenitas. Oke, langsung saja ya. Oke, teman-teman, bisa dilihat dalam menemukan normalitas atau homogenitas itu bebas ya, bisa menggunakan data tunggal, data kelompok, atau data tunggal dan data kelompok. Nah, saya pada kali ini akan menggunakan data tunggal dan data tunggal. Kenapa harus dua data? Karena untuk mencari homogenitas kita memerlukan dua data. Oke, langsung saja ya. Kita pertama, sebelum mencari homogenitas, kita mencari normalitas terlebih dahulu. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan data pertama. Untuk data pertama, saya membuat 25 data, ya, berjumlah 25. Nah, pertama dalam data pertama atau paket 1, nah, saya akan menjelaskan kemiringan. Nah, kemiringan pada data pertama berdistribusi negatif. Mengapa dibilang berdistribusi negatif? Karena kita bisa lihat ya di sini ada kurva kemiringan dari rata-rata median modulus miring ke kiri. Nah, bisa dilihat bahwa data pertama berdistribusi negatif. Lalu ada pula keruncingan. Nah, ini sudah kita cari ya, sudah saya cari rumus dan juga hasilnya, dan dapat disimpulkan bahwa keruncingan data pertama berdistribusi partikulartik. Ya, langsung saja kita mencari normalitas, yaitu dengan rumus Gilly force ya dalam data statistika. Jadi kita bisa menilai apakah data pertama berdistribusi normal atau tidak normal. Oke, langsung saja ya. Nah, sebelumnya saya sudah memindahkan ya tadi dari nilai dari jumlah NF dan juga F-nya ke sini. Lalu kita langsung saja mencari nilai Z sama dengan XI ada di sini dikurang rata-rata dibagi simpangan baku. Nah, sebelum kita enter, kita kunci dulu. Nah, apa sih gunanya kunci itu dan menggunakan dolar agar angkanya tidak berubah. Ini ya, mana sih membuktikan agar angka itu tidak berubah? Nah, saat kita tarik ke bawah, saya turunkan, tetap menghasilkan. Ada hasilnya karena sudah dikunci ya. Lalu ada luas ZI, itu sama dengan norms this. Z-nya sudah kita cari, enter. Nah, hasilnya seperti ini. Langsung saja ke bawah, kita turunkan. Oh my god, sampai segini saja. Oke, lanjut. S dikali ZI. Nah, di sini juga ada rumusnya ya. Sama dengan F kum. Nah, di sini ada dibagi jumlah NF. So, di sini ya, 173. Nah, sebelum itu, ini juga kita kunci. Tidak berubah angkanya. Nah, seperti ini. Langsung ke rumus Z ini saja. Nah, rumus Z. Nah, untuk mencari luas ZI dikurang dengan S dikali ZI pakai rumus ABS. Kita sudah menemukan luas ZI, langsung dikurang saja. Oke, seperti itu. Dan kita turunkan. Ketemu hasilnya ya. Tapi kita belum selesai. Untuk menemukan normalitas, apakah data ini berdistribusi normal atau tidak, kita harus mencari L hitung dan L tabel terlebih dahulu. Sini sudah ada ya.
Rumus untuk mencari L hitung sama dengan max. Ya, taruh semua nih luas ini. Nah, seperti ini. Berbeda dengan L hitung, L tabel kita hitung secara manual. Seperti apa? Dari mana? 0,05 dari jumlah data. Nah, tadi kita sudah saya beritahu ya, bahwa data pertama berjumlah 25. Nah, di sini jumlah data dikurang 1, 25 dikurang 1, 24. Jadi kita sesuaikan. Nah, ini angka 24 sesuaikan dengan 0,05. Nah, di sini ada ya 0,1715. Kita langsung nulis saja secara manual. Selanjutnya, sini adalah tahap terakhir ya. Kita bisa mengetahui bahwa data pertama berisi normal atau tidak. Dengan rumus if L hitung, kasih tanda ini, tabel, koma, tanda kutip, berdistribusi normal. Tanda kutip, berdistribusi tidak. Enter. Nah, ini data pertama, paket 1, berdistribusi tidak normal. Mengapa demikian? Jika kita lihat ke karena L hitung lebih besar daripada L tabel, maka kesimpulannya data pertama berdistribusi tidak normal. Lalu jika normal bagaimana? Yaitu L hitung lebih kecil daripada L tabel. Maka di sini data pertama disebutkan hasilnya yaitu berdistribusi tidak normal. Yang lanjut ya, kita mencari data kedua. Ini sudah sama ya. Ini paket kedua. Ini sudah saya temukan ya. Nah, kemiringan untuk data kedua itu berdistribusi negatif juga. Kenapa? Nah, karena di sini bisa dilihat ya, rata-rata median modus, nah miring ke kiri, sama seperti tadi, dan juga keruncingan. Nah, kita lihat keruncingannya berdistribusi laptop kurtik, karena dia itu tidak terlalu runcing, nah, itu bisa disebut laptop kurtik. Oke, lanjut saja, langsung kita ke Lily Force data kedua. Seperti ini. Oke, sama seperti tadi ya, karena seperti di awal saya sudah katakan ya, bahwa saya itu menggunakan dua data tunggal, jadi untuk mencari Lily Force itu sama rumusnya. Kita ada data pertama tadi, ya, dengan XI kurang rata-rata dibagi simpangan baku. Kita kunci juga. Sama seperti tadi, sama juga seperti tadi ya rumusnya. Masukin Z, sama juga S kali ZI sama dengan F bagi jumlah ya, lumayan F di sini. Nah, kita kasih dolar kunci sama seperti data sebelumnya ya. Lalu luas ZI ya, sama dengan DS luas ZI dikurang S dikali ZI. Ini terlalu banyak ya, jadi kita sama ratakan semuanya. Oke, langsung saja kita turunkan semuanya.
hasilnya seperti ini. Sama seperti tadi rumusan hitungnya, maaf. Tabel sama seperti tadi. Nah, untuk data kedua berjumlah 29. Nah, di sini ya. Nah, berarti untuk mencari L tabel 29 dikurang 1 sama dengan 28. Kita lihat di sini 28 itu terdapat nah di sini ya. 0,1614. Oke. 0,1641 tapi 41. Nah, untuk menghitung kesimpulannya sama seperti tadi ya. If sama dengan if L hitung, kita kasih tanda ini, L tabel. Nah, kita enter. Nah, ternyata data pertama dan data kedua sama-sama berdistribusi tidak normal. Seperti saya yang jelaskan sebelumnya, jika berdistribusi tidak normal, bisa dikatakan L hitung ya di sini 0,5 ya, lebih besar daripada L tabel. Sudah terlihat jelas ya, L hitung 0,5 sedangkan L tabel 0,1. Maka dari itu hasilnya paket 2 atau data kedua yaitu berdistribusi tidak normal. Kita lanjut ke homogenitas. Kita sudah menemukan normalitas dari kedua data, kita beralih ke homogenitas. Nah, di sini sudah saya bentuk seperti ini ya, agar lebih mudah mencari homogenitas. N itu jumlahnya ya, jumlah paket 1, varian paket 1, DF itu jumlah dikurang, ini ada ya, di sini DF itu jumlah data dikurangi 1. F hitung, nah di sini juga ada ya, rumus-rumus F hitung dan juga F tabel serta kesimpulan. Langsung saja untuk N-nya paket 1, kita langsung saja. Variannya juga sama. 1 ini juga jumlah data dikurang 1 sama seperti tadi. Lalu ada DF ya. Iya, sudah kita sudah kita isi. Saya isi lanjut ke F hitung. F hitung itu varian dibagi varian. Di sini sudah ada ya rumusnya. Sama dengan varian pertama dibagi varian paket kedua. Sama dengan seperti ini. Lanjut untuk F tabel. Nah, di sini ada rumus saya fin. Oh, 0,05 itu sudah rumusnya ya. DF1 F2 saja. Nah, sudah dapat, kita bisa langsung ini tahap terakhir ya, agar kita tahu apakah dari paket 1 dan paket 2 itu berpopulasi homogen atau tidak homogen. Langsung kita hitung saja ya. F itu
tabel populasi homogen. Nah, kita enter. Ya. Dari kedua data tersebut ya, paket 1 dan paket 2, sudah jelas bahwa hasilnya adalah homogen. Maksud homogenitas di sini seperti apa? Nah, jika homogen, berarti sudah jelas bahwa data pertama dan data kedua bisa dibandingkan. Karena terlihat jelas juga ya dari jumlahnya tidak berbeda jauh, sehingga homogen. Homogenitas itu bisa dibandingkan. Seperti itu. Sudah selesai. Macam normalitas dan homogenitas. Ini sudah selesai ya penjelasan saya mengenai data statistika normalitas dan homogenitas. Saya harap kalian semua akan mengerti. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.